Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Eko Nugroho Yudhoyono MPD selaku pemateri kegiatan implementasi konsep-konsep ini. Kemudian Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Langanan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga di tengah kesibukan panjenengan semua bisa hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan beliau Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir nanti kita mendapat sapaan dari beliau. Amin. Untuk kegiatan implementasi konsep-konsep inti modul budaya positif hari ini kita awali dengan beberapa acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan nantinya akan kita imbas dan implementasikan untuk siswa-siswa kita. Kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti, yaitu dari program guru penggerak, yaitu implementasi konsep-konsep inti modul budaya positif akan disampaikan oleh beliau Bapak Eko Nugroho Yudhoyono MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ibu Waka Kesiswaan yang telah memfasilitasi waktu saya untuk menyampaikan implementasi konsep-konsep inti dari modul budaya positif yang telah saya pelajari di kegiatan diklat calon guru penggerak di program pendidikan guru penggerak yang sampai pada hari ini sudah memasuki ke modul kedua, dan saya diminta untuk menyampaikan kepada teman-teman sejawat, teman-teman di sekolahnya untuk mendapatkan informasi yang sama pula tentang budaya positif.
Ibu dan Bapak sekalian di tim STP 2K dan para pembina ekstra yang saya hormati, yang saya sayangi, salah ya, nah, sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengkaji bersama terkait dengan budaya positif ini. Ibu dan Bapak, alhamdulillah ini sebenarnya sangat penting bagi kita terkait dengan terutama di satuan pendidikan pembinaan, satuan pembinaan kesiswaan yang karena dari STP 2K dengan kita para pembina ekstra yang juga langsung kepada anak-anak atau murid-murid kita yang dalam hal ini ya sebenarnya ini juga mencakup pada kita sebagai pendidik. Tapi kemarin saya minta kepada Ibu Kesiswaan untuk Ibu yang tim dulu saja karena ini akan berarah kepada bagaimana nanti tim menangani anak-anak kita di sekolah ini. Ibu dan Bapak ini terkait dengan budaya positif dan ada paradigma baru yang harus ada pada kita atau kita dapatkan dan ini juga menjadi wawasan bagi kita semuanya tentang murid kita, tentang keadaan siswa kita yang bagaimana sehingga kita akan menanginya begitu. Nanti ada konsep-konsep yang akan kita kami sampaikan. Ini pengenalan awal nih Ibu dan Bapak. Tidak perlu saya menyampaikan nama saya siapa, ya benar. Pertemuan kita kali ini adalah ini. Yang utama ini Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif untuk kita bersama dalam membentuk komunitas praktisi. Misalnya ini juga nanti masuk dalam diklat modul kedua yang sedang dipelajari. Nanti bagaimana kita akan berkolaborasi bersama di sekolah kita ini untuk membangun sekolah kita, untuk menciptakan kondisi sekolah kita biar bagus sesuai dengan visi dan misi sekolah kita sebagai alhamdulillah Pak Sony sudah datang, bersabarlah, sudah datang jadi bersabarlah, dengan bersabar ada sesuatu ini tujuan pertemuan kita Ibu dan Bapak, dan kemudian mari kita sepakati bersama di pertemuan kita kali ini agar bisa berjalan baik, agar tetap baik, kondusif, maka kita perlu kesepakatan bersama di ruangan kita ini. Yang pertama, sepakat ya Bapak dan Ibu ini menghargai sesama ya. Kita saling menghargai, sepakat ya. Sepakat. Ini Mas Sony ya, saling menghargai ya, sepakat ya. Terima kasih. Kemudian yang kedua ini Bapak dan Ibu apa ini? Satu berbicara, semua mendengarkan. Sepakat ya? Sepakat. Baik, terima kasih. Ditambah Pak, Pak Eko ditambah. Satu bicara, semua mendengarkan. Boleh disambi makan snack. Iya, monggo. Itu karena kita memang sudah disediakan melaksanakan, tetapi tetap perhatian fokus kepada acara kita. Itu ya. Tepat waktu ya kita sudah mulai dari awal, nanti mudah-mudahan kita akan selesai sesuai dengan yang kita rencanakan. Berpartisipasi aktif. Nanti memang kalau nanti disediakan waktu untuk kita bertanya jawab, nanti kita akan coba saling sharing begitu tentang keadaan murid kita. Kemudian fokus pada sesi kita belajar pada ini. Itu ya, Bapak, ini adalah sebenarnya contoh kita nanti di kelas untuk melakukan kesepakatan kepada murid-murid kita. Jadi setiap kita di mapel kita masing-masing nanti ketika kita memang di kelas ini ada kesepakatan yang kita buat dengan murid-murid kita di kelas. Gitu. Maka ini saya coba praktekkan di sini di kelas kita, begitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, menuju ke tadi budaya positif tadi yang menjadi tema kita, yang kita sudah pahami bahwa
budaya secara umum kan kita menjadi budaya kan kebiasaan sebenarnya. Ini yang kita coba lihat dari istilahnya, dari bahasa yang sudah ada. Bahwa budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Karena budi itu adalah akal yang ada pada diri kita, yang ada pada manusia. Itu terdapat kata budaya dari situ. Atau yang dulu kita pernah dapatkan budi dan daya gitu. Daya itu tenaga untuk menguatkan akal kita. Nah, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ya, terkait dengan itu, hal-hal apa yang terkait dengan akal dan budi kita gitu. Terkait dengan budi dan akal manusia kita sebagai manusia. Nanti terkait dengan apa aktivitas-aktivitas yang ada itu mengaruh kepada ini. Nah, budaya juga diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang. Cara hidup berasal aktivitas itu apa itu ya? Yang ada pada kita setiap harinya dari pagi sampai sore atau dari kita bangun tidur sampai kepada kita mau tidur lagi. Bangun tidur lagi begitu. Asik. Nah, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang atau komunitas gitu. Atau kalau yang kecil berarti ya kelompok masyarakat yang menjadi anggota warga dan sebagainya. Jadi kalau semakin berkembang adalah semacam itu. Dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini menjadi suatu tradisi berarti ini kejahatan menjadi suatu tradisi yang sudah diwariskan. Diwariskan berarti kan suatu tradisi. Terus bahwa sikap atau budaya itu, kebudayaan itu ada terus dari generasi ke generasi. Itu budaya pengertian secara umum. Nah, menurut J.J. Holekman ini, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga. Dari sisi gagasannya, dari sisi aktivitasnya, dan dari sisi artefak. Kalau gagasan berarti ke ide yang ada itu bisa turun-temurun pada satu komunitas itu sebagai suatu wujud kehidupannya. Kemudian ya, dimunculkan juga ada aktivitas-aktivitas yang ada. Yang sederhana ya tadi membuang sampah pada tempatnya itu sebagai suatu budaya yang ada dan sebagainya. Kalau artefak ya berarti ya suatu situs-situs atau satu benda-benda yang sudah menjadi bagian dari kehidupan yang ada dan itu ada terus. Salah satu sama-sama bukti-bukti kebudayaan yang masa lalu. Kemudian, nah, saya akan peragakan ini kepada Bapak dan Ibu. Kita tolong terkait dengan paradigma kita. Nah, kita akan coba praktekkan ya. Saya ingin Bapak dan Ibu mencari sesuatu dari diri kita sendiri yang sangat berharga bagi kita sendiri, yang berharga pada Bapak dan Ibu. Satu yang sangat berharga. Kalau diperintah ini tuliskan. Nanti kemudian kalau sudah dipegang gitu. Bisa nggih? Nah, kita coba. Sudah ketemu nggak? Coba Bapak Ibu ketemu. Yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu. Sangat berharga sekali. Tidak ada yang berharga. Tidak berharga. Sangat disayang. Sudah nggih? Kalau sudah coba Bapak Ibu genggam yang berharga itu. Genggam erat sekuat-kuatnya begitu. Bahwa itu adalah milik Bapak dan Ibu sendiri, itu adalah yang harus menjadi bagian dari Ibu dan Bapak itu sendiri. Jangan pegang terus ya. Ngomong, itu berharga sekali buat Bapak. Boleh saya minta? Saya minta nanti saja renang di sana. Masih masyarakat loh Pak itu Pak. Boleh Pak. Atau pasang bergerak. Tidak boleh. Biar berbagi dengan saya nggak apa-apa. Masa nggak boleh kan yang puasa? Kan itu juga saya butuh. Nggak mau kamu mau yakin. Kamu nggak mau Bapak dan Ibu. Nggak mau. Terus
Satu wis bolanya tak anter. Iya. Boleh, Bu. Boleh. Enggak boleh. Ada nungki rawani. Nungki rawani sih. Ini mau memberikan ke saya. Bapak dan Ibu, itu bagian yang berharga dari Bapak, dan tadi saya minta ke Pak Momo, minta ke Bu Ros, kok tidak mau diberikan kepada saya. Itu, nah saya ingin tahu alasannya. Gimana Pak Momo? Kenapa nggak mau diberikan kepada saya? Padahal sudah saya ingin kan tadi. Wes nggak apa-apa wes. Kita makan sate setiap hari. Nggak mau juga itu. Kenapa Pak Momo? Ya karena emang berharga dan satu-satunya yang saya punya. Ada apa? Bisa ganti? Enggak. Yang lebih bagus dari itu lah. Enggak boleh. Tetap nggak mau. Mau Bapak Ibu, saya minta. Padahal saya berilah. Iya, padahal. Kenapa Bu Ros nggak mau memberikan ke saya? Satu-satu. Kalau beras baru beli sih. Terima kasih Bapak. Ini adalah para kita. Ada sesuatu yang harus kita yakini yang di pegangan kita, yang sesuatu yang berharga bagi kita, tetapi sebagai satu keyakinan kita, sebagai satu hal yang baik bagi kita dan tidak boleh orang lain itu ya tahu boleh kemudian membawanya. Nah kita akan baca malam di sini Pak, suatu paradigma baru kita tentang suatu perubahan. Itu menjadi satu keyakinan yang nanti kita apa ya? Mencoba dengan satu hal yang kalau tadi saya mau kan taruh dulu gitu, jadi rusak ya. Nanti kalau berkelahi bisa, dan akan bisa terjadi berkelahi benar Pak, karena itu menjadi keyakinannya, menjadi suatu bagian yang berharga bagi dirinya. Nanti apa yang terjadi? Yang terjadi pasti semuanya akan memegang apa yang dia punyai dengan sekuat tenaga, tidak akan bisa berbagi dengan yang lain. Itu dan Bapak. Nah itu paradigma. Nah ini yang kemarin saya sampaikan. Inilah paradigma kita begitu. Di dalam kita menilai di dalam kita itu menjadikan murid kita gitu ya. Jadi wawasan kita kepada murid, kita ada sesuatu yang harus ada perubahan paradigma gitu, tentang murid-murid kita. Sehingga nanti makanya ini pasti akan ada polemik juga dengan tim SMP2K tentang murid kita gitu, dengan ini gitu. Memang ini menjadi bahasan kita bersama bagaimana menjadi solusi yang terbaik dengan paradigma baru ini tentang murid kita. Yang pertama tadi yang kami sampaikan, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, bahwa kita itu bisa mengontrol murid itu adalah ilusi. Yang kami sampaikan bahwa anak itu bisa ikut dengan apa yang kita ingini karena dia merelakan dirinya untuk bisa ikut dengan perintah itu. Tidak bisa, seperti tadi misalnya Pak Sony, mana Pak Sony? Pak Sony siap dengan kondisi yang ada dan ikut balik karena merelakan dirinya untuk bisa bersama dengan kita. Sama dengan itu bisa mungkin Bapak ini sekarang pada kondisi mana gitu kan? Itu orang yang merelakan diri untuk bisa mengobrol diri bersama untuk dalam satu pertemuan ini. Sama dengan murid gitu. Tidak bisa kita tidak mengobrol mereka, tapi hanya dialah sendiri yang memang mau bisa dikontrol oleh kita sendiri. Dan ini paradigma ini yang harus kita ubah. Bagaimana agar murid-murid bisa merelakan dirinya dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan bahwa itulah yang terbaik. Itu yang pertama itu Bapak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengakan karakter. Kita mengkritik, ternyata juga satu ilusi. Kalau kita memojokkan gitu, kita membuat dia merasa bersalah. Itu gara-gara kamu jadi dia seperti ini. Itu juga ternyata adalah kita pengennya kepada mereka biar dia merasa itu suatu kesalahan dan akan tidak mengulangi lagi.
tapi ternyata ini adalah ilusi. Ini bisa memang terjadi, tapi kerelaan mereka untuk bisa menerimanya itu akan tidak permanen pada diri mereka. Jadi paradigma teori kontrol. Jadi kita bisa mengukur murid-murid kita, tapi ada satu ilusi. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Kita membangun kepercayaan kepada mereka, memberikan motivasi pada mereka, tetapi ini juga menjadi suatu polisi penguatan positif pada mereka. Kemudian ini yang sering kita lakukan. Kita merasa ada kekuasaan, kita merasa ada merasa orang dewasa kepada anak-anak, maka dia harus patuh dan tunduk kepada kita. Dan ini pun suatu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa mereka. Adalah ketika dia bisa menurut dari apa yang kita paksa, tetapi ada dendam, ada pikiran yang lain di benak mereka yang menjadi sesuatu yang tidak baik akhirnya. Jadi kita akan menginginkan kepatuhan mereka, kebaikan mereka itu adalah atas dasar dirinya sendiri. Ini adalah ilusi dalam paradigma berbeda kita kepada murid kita. Ya. Nah ini paradigmanya begini, Bapak dan Ibu. Itu adalah beda antara satu kondisi berikutnya, atau stimulus respon dengan teori kontrol. Ini paradigma perubahan kita adalah bagaimana stimulus respon itu bisa kita nanti ubah paradigmanya kepada teori kontrol gitu. Jadi kita mengontrol anak itu seperti apa, beberapa hal nanti. Nah, yang ada pada pikiran kita dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita kan pengen begitu. Ya orang lain harus sesuai dengan ide kita gitu. Kalau kita menyampaikannya harus sesuai dengan yang kita sampaikan dan keinginan kita gitu. Jadi dengan cara yang paksa dan sebagainya. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi harus kita ubah paradigmanya kepada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Murid-murid kita, orang kita ya sudah dengan wawasan mereka sendiri masing-masing. Itu apa paradigma kesana? Ya, kalau perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Anak-anak kita, murid-murid kita, orang-orang yang berbuat salah itu sebagai satu perilaku buruk. Itu dalam teori ini stimulus respon. Bahwa ketika dia berperilaku buruk, ya itu suatu kesalahan dia, itu salah. Tapi paradigmanya harus kita geser kepada teori kontrol, yaitu semua perilaku yang dia lakukan, dia berbuat salah itu pasti ada tujuannya begitu. Ada pasti yang dia mau begitu. Itu juga harus kita pikirkan. Jadi kondisi ini yang ada pada anak juga ada pikiran manfaat dia membolos begitu misalnya. Jangan langsung berarti ya itu salah bolos begitu. Tapi harus kita pikirkan bahwa pasti dia bolos atau dia tidak berangkat, misalnya ada sesuatu di situ. Ini paradigma kita di Bapak dan Ibu ada prinsip yang sama-sama. Yang tadi kita berpikir bahwa pokoknya tidak apa berarti salah begitu. Tapi kenapa dia berbuat salah itu yang menjadi pikiran kita. Kenapa dia berbuat salah karena dia berperilaku karena ada tujuannya. Karena apa yang tadi itu juga yang harus kita gali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini bahwa orang lain itu bisa mengontrol. Jadi stimulus teori stimulus respon bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya atau mengontrol kita sendiri. Kita bisa bersama karena bisa dikontrol sama kami. Tapi kita ubah ke dalam pemikiran bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa kita mengontrol karena hanya kemampuan kita sendiri yang bisa dikontrol. Itu paradigma. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Ketika kita berhalus-halus, tadi meminta, ayo tidak bisa dipaksa begitu. Bisa dan sebagainya itu juga di dalam teori stimulus respon kita ubah pemikirannya menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bersama-sama untuk menciptakan kolaborasi bekerjasama dengan yang kita ingin sehingga menjadi suatu
pilihan-pilihan baru yang bisa dilakukan. Kemudian kalau di stimulus respon adalah model berpikir menang kalah. Pokoknya ya saya harus menang atau dia harus kalah begitu. Pikirnya sama-sama itu. Jadi ada pada stimulus respon. Siapa menang, siapa kalah. Tapi pola itu harus kita ubah kepada dari kontrol model berpikir yang menang-menang. Semuanya mendapat kebaikan begitu. Tidak ada satu yang merasa bersalah siapa yang kalah dan sebagainya, tapi semuanya ada apa? Ya ada kemenangan yang mereka dapatkan bersama. Model berpikir semacam ini. Jadi ada perubahan paradigma ini mudah-mudahan Pak. Jadi di dalam kita nanti pada anak ada pola berpikir seperti itu. Ada perubahan paradigma kepada anak-anak atau murid-murid atau ke orang lain. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Nah, disiplin yang kita umumkan, yang kita sering kita ucapkan, mari kita samakan konsepnya lagi dengan pengertian disiplin ini. Nah, ternyata menurut bahasa Latinnya disiplina ini bahwa artinya belajar. Orang disiplin berarti orang yang sedang belajar begitu. Jadi arti dasarnya Ibu dan Bapak, disiplin ada belajar. Yang sering kita arti bahwa disiplin adalah ini, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplinnya apa? Itu harus patuh. Disiplinnya patuh, sesuai, kepatuhan dan sebagainya. Tapi akar katanya adalah disiplin belajar. Ya belajar tepat waktu, belajar apa semuanya belajar dalam kondisi. Jadi disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin dengan tidak nyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan dunia. Nah ini general sama kami dengan disiplin apa kan itu. Disiplinnya yang terpahami secara mudah itu. Tapi disiplin adalah belajar apa yang ada pada diri kita. Kemudian, nah di dalam kita memberikan motivasi kepada anak-anak itu ada dari perilaku ini, dari motivasi perilaku ini mungkin di Bapak Ibu BK sudah ada nih, dan Bapak ya, Pak Rizka, Bu Erti, ini pematahan kita bersama. Bahwa ada motivasi itu ada 3 begitu ya. Secara umum ya, teori motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal itu harusnya ya. Kemudian motivasi eksternal, motivasi internal, tujuan kondisi positif. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi seseorang itu bisa bisa patuh, bisa ikut ya karena dia menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia tidak patuh maka dia akan dimarahi, diosok-osok dan sebagainya. Menghindari itu maka dia patuh begitu. Nah, anak-anak semacam itu. Nah, biar tidak dimarahi ya sepatu saja. Ini dari motivasi yang pertama adalah semacam itu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang ada, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu di situ. Kalau saya tidak melakukan nanti saya nilainya jelek dan sebagainya semacam itu. Kalau tidak saya mengikuti maka saya seperti ini. Jadi ada motivasi semacam itu. Dan ini umum pada di pemikiran kita gitu. Satu motivasi yang dia lakukan motivasi untuk bisa berperan serta adalah ini, menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, ikut lomba biar juara, dapat hadiah, dapat apa juga itu motivasi. Dia bisa biar semangat akhirnya karena nanti hadiahnya 30 juta misalnya, maka dia semangat sergap begitu. Ini mendapat imbalan. Jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi yang kedua semacam itu. Kita melakukan lomba-lomba KSM, itu lomba debat dan sebagainya, biar juara. Ini dapat hadiah ini. Ini ada imbalan semacam. Ini teori motivasi. Ya bisa kita memberikan ini motivasi dengan cara itu gitu Pak. Tapi ini salah satu dari motivasi. Kemudian yang terakhir adalah ini juga Pak. Yang
sorotan kita bersama yang ketiga ini, yaitu apa? Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi, kita coba diri kita atau murid-murid kita agar kepada dari motivasi yang ketiga ini, agar sampai ke sini bahwa apa yang kita lakukan berperan serta itu hanya untuk ini, bahwa ini adalah harga diri saya, bahwa saya bersama dengan orang lain itu karena harga diri saya, ada keyakinan yang menjadi ini untuk harga diri sendiri, menjadi insan yang harapan kita. Ini yang diharapkan bahwa sudah pada tahap ini yang ada pada diri kita, pada diri anak kita, pada murid kita. Mereka termotivasi dengan yang ketiga ini, tidak pada yang pertama dan kedua ini pada bulan pagi. Jadi untuk menghargai diri sendiri, kita termotivasi untuk patuh, termotivasi untuk kerja keras adalah bahwa saya menghargai diri saya sendiri. Saya mengajar ya, memang karena saya mengajar untuk menghargai diri saya bahwa saya seorang pengajar, gitu. Bukan takut dan sebagainya. Ini motivasi yang saya akan menjadi orang seperti apa yang bila saya melakukannya. Jadi seorang yang memang seperti itu yang terbaik. Ada keyakinan nilai-nilai baik pada diri kita untuk melakukannya. Ini yang biar ada pada diri kita dan pada murid-murid kita dari motivasi yang ketiga. Motivasi internal, tujuan dari disiplin positif itu tadi, dari budaya positif. Nah ini pahlawan kita yang motivasi kita di dalam pendidikan yang tadi gambar itu tua gitu. Biasanya waktu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita merdeka ya tidak boleh orang lain meminta kita. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini beliau menyampaikan semacam itu. Dan ini hal yang baik di Bapak dan Ibu. Kita coba ini, bahwa kita adalah menjadi orang yang merdeka, tapi mereka bukan merdeka dari hal perintah saja, tapi bagaimana bisa memerintah diri sendiri agar bisa sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan nama-nama kebaikan yang ada. Untuk ini di Hasan Jawan menyampaikan semacam. Nah untuk itu perlu kita pemahaman pada kita ibu dan bapak bahwa untuk suatu perubahan itu bisa ada lingkaran-lingkaran ini, gitu. Mulai dari kalau di kelas untuk perubahan di kelas ya perlu ada sama-sama. Yang paling kecil adalah bagaimana kita ada peraturan kelas, gitu. Peraturan kelas yang ada di kelas-kelas kita ada aturan untuk bisa nanti lebih utama kepada menciptakan budaya positif. Dari peraturan itu menjadi keyakinan kelas, dari keyakinan kelas kemudian menjadi lingkungan kita yang sudah positif begitu. Anak sudah belajar baik, kemudian anak bisa menghargai temannya dan sebagainya. Ini adalah satu lingkungan yang positif. Kalau tercipta lingkungan yang positif, maka itu menjadi budaya, gitu. Menjadi budaya positif yang sudah ada di dalam lingkungan kelas kita, yang ada di sekolah-sekolah kita. Ini dari ini sudah apa dari untuk alur dari kita mencoba untuk kelas-kelas kita ada kelas yang punya budaya yang positif, maka memang harus ada langkah-langkah kita begitu. Kita sudah ada peraturan kelas yang kita coba terapkan, kemudian menjadi keyakinan di kelas itu, dan sehingga lingkungannya menjadi lingkungan yang positif, sehingga akan timbul menjadi suatu budaya sebagai budaya positif. Nah, Ibu dan Bapak, tentang keyakinan kelas, kemudian hukuman, penghargaan, ada informasi seperti itu. Nah, ini menjadi bahan renungan kita bersama. Apa itu keyakinan kelas, hukuman, penghargaan? Di sini ada pertanyaan apa ini? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi ada peraturan. Kalau peraturan itu mirip dengan yang tadi, mirip dengan tata tertib, nanti beda tata tertib dengan peraturan kelas saja agak beda. Kita coba lihat. Nah, semuanya itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik.
kembali ke nilai-nilai keyakinan atau nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau anak sudah meyakini bahwa melukai temannya adalah sesuatu yang tidak baik, maka dia tidak akan melakukan. Ini sampai pada keyakinan yang nilai norma-norma yang ada. Kalau anak sudah merasa kalau datang terlambat itu ya tidak baik, itu berarti yang bahwa itu bukan satu kebaikan datang terlambat, maka dia akan punya nilai seperti itu untuk tetap ikut dalam kegiatan. Itu kemudian kita berikutnya. Ini implementasinya bagaimana saya coba ke kelas, mencoba yang meraba-raba begitu di kelas kita coba buat kesepakatan kelas kali ini, kesepakatan kelas jadi satu peraturan kelas nih kita sepakati bersama di kelas. Di pelajaran fisika, pelajaran saya mau apa anak-anak? Ayo, ingin kalian apa? Ketika saya mengajar begitu, kita coba. Enggak mau diajar. Untuk guru seperti apa, untuk anak seperti apa begitu, silakan. Sesuai dengan ingin mereka sih, nanti kita sepakati bersama. Oh nanti langsung macam. Nah ini sudah kita coba seperti itu. Guru perhatian ketika diajar itu apa anak yang murid ya, kemudian mencoba fokus pada pelajaran dan sebagainya. Ini ada tulisannya nggak kelihatan. Nah ini nanti dicoba nih, tipe dan apa kalau nanti di kelas belum mencoba untuk bersama-sama mencoba menciptakan budaya positif di kelas. Nah ini contohnya beda kesempatan kelas. Kali ini di TK nih, ya tidak apa-apa ya, ini sebagai gambaran gitu. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berada sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini dituliskan begitu sehingga anak melihat begitu. Ini meskipun ini contohnya adalah di TK, tapi di kelas-kelas kita di SMA juga ya bukan langsung ini, ada yang lain langsung kami. Dan kemudian kesepakatannya bagaimana? Kami guru dan murid yang saling menyayangi, membangun nilai-nilai begitu ibu dan bapak. Kami murid yang semangat belajar, itu menjadi nilai mereka untuk bisa semangat belajar, peduli dengan teman-temannya. Ini sebagai contoh lagi. Kemudian apa lagi? Ibu dan bapak, ini ada peraturan ya. Kalau peraturan semacam selalu kembalikan ke tempatnya. Nah peraturan itu dimaksudkan apa? Sebagai keyakinan nih, dia akan bisa bertanggung jawab. Harusnya ini kita diskusikan tapi kita langsung saja. Ini harusnya kosong dulu gitu. Ini maunya apa mungkin bapak dan ibu? Nilai-nilai yang harus ada pada aturan yang ini apa? Dilarang mengganggu orang lain agar dia bisa menghormati orang lain dan diri sendiri. Nilai-nilainya yang kuningnya dan nilai-nilai yang diinginkan dari peraturan itu gitu maksudnya. Jadi peraturan tidak secara verbal tapi ada nilai yang kita inginkan kepada komunitas, kepada murid-murid kita. Dilarang melakukan kekerasan ya. Apa nilainya? Ada keselamatan bersama, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba ya kita menciptakan kesehatan dan seterusnya bukan apa ini. Nah kita pahami bersama tentang perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi ini bukan apa ini. Karena ternyata hukuman itu adalah teknik kontrol yang pertama yang diinginkan jangan dipakai gitu. Ini kan di depan kita biasa kedua kali itu Bapak. Kita hukum ya biar jerak gitu kan. Tapi di paradigma kita bahwa hukuman untuk semaksimal mungkin dihindari gitu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi misalnya kita salah hukuman ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu menyakitkan bagi mereka. Tapi kalau sanksi itu ya sesuatu memang harus diajarkan dihadapi begitu. Itu mengarah ke sini. Jadi hukuman sesuatu itu menyakitkan harus terjadi, tapi kita ubah kepada sesuatu yang harus dia alami, harus terjadi pada dia. Jadi, ini
membedakan antara hukuman dan memberi sanksi. Kemudian membuat hukuman berarti membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita hukuman kadang awas saja. Sampai sekarang juga merasa ada yang mendendam kepada saya karena saya pernah itu. Dan ternyata masih itu mengesan pada mereka. Bukan pun teman ya, kita ada seperti itu. Ya, tidak apa-apa itu menjadi bagian evaluasi kita. Nah, kalau sanksi berarti membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Tidak bisa tapi tidak nyaman tapi ya sudah tidak membuka jangka waktu pendek dia akan sudah bisa menyadari kembali. Anak membenci kedisiplinan. Ya ketika kita hukum ya jadi ya memang ada kebencian ini. Ketika dihukum seperti ini, aturannya kangelan teman dan sebagainya seperti itu. Nah, kita anak menghargai disiplin. Jadi sanksi untuk marah. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu kalau hukuman ya. Kemudian kalau sanksi atau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Dia mencoba bisa menyelesaikan diri dari komunitas dari aturan yang sudah ada. Nah, kemudian bahwa hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau dia takut hukum maka dia harus kesalahan harus tidak disembunyikan biar tidak ketahuan begitu, sehingga tidak dihukum. Nah, tapi kalau disanksi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau kita menggunakan. Nah, bagaimana dengan sanksinya? Kalau kita beri sanksi, ya tetap ada kehilangan hak pada anak, tapi tidak merasa disalahkan, merasa menjadi marah gitu ya. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini kalau kita memberi sanksi bisa semacam hak yang dia agama bisa kita hilangkan begitu, tetapi dia biar tidak nyaman gitu, sehingga diasingkan untuk sementara. Ini model sanksi perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini pernyataan atau keadaan-keadaan yang bisa kita nilai dia sebagai hukuman atau sanksi itu dan apa. Mencatat 100 kali ini yang saya lakukan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak itu sanksi atau hukuman? Kalau melihat tadi perbedaan-perbedaan. Bukan sanksi dan hukuman, tapi menjerumuskan penyiksaan. Kalau ini saya jangan terlambat lagi dicatat 100 kali, ini pasti suatu hukuman gitu Pak Ibu ya. Hukuman. Saya membela diri Bu. Yang dulu waktu saya lakukan itu anak-anak mencatat banyak kali dengan tapi bukan saya ini atau saya akan patuh bukan, tapi materi yang ada pada mereka sehingga dia jadi hafal begitu. Dan ternyata cuma tidak boleh begitu. Meskipun kita pengennya dia hafal. Anak jadi hafal semua sama jadi apa cuma karena beberapa kali begitu. Karena seperti kita menghafal Al-Quran harus berkali-kali begitu kan. Nah, ternyata kok di sini dalam teknik ini itu adalah suatu hukuman. Mudah-mudahan diampuni. Lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat gaji di sekolah. Ini hukuman apa? Sanksi. Masih hukuman deh. Karena ini masih di luar waktu pelajaran. Anak terlambat suruh lari-lari. itu bully Pak. Oke. Kemudian murid diminta push up kemarin sering push up. Itu tapi pas kemarin anak milih sendiri. Ayo kita pengennya apa? Push apa? Kita sepakatnya begitu ya. Sepakat. Itu hukuman saya terprogram. Waktu hukum Islam itu berarti dengan belum ingin penggerak yang baik juga. Tidak apa-apa makan. Itu ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak? Konsekuensi. Kalau ini konsekuensi bukan satu
dia berbuat seperti itu, maka dikembalikan lagi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Juga konsekuensi ini. Pembelajaran yang disebut itu Bang. Pembelajaran juga ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tadi saya bilang kepada ini ada polemik juga nanti dengan yang saya berdoakan ini terkait sepatu hitam. Oh, nanti kita coba seolah seperti apa begitu. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, bukan sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelum untuk pelajaran PJOK. Kalau ini apa? Saya itu hukuman. Nah, kalau ini karena konteksnya adalah pelajaran olahraga untuk menyiapkan itu masuk dalam sanksi, bukan hukuman. Jadi ini bedakan antara hukuman dan di situ. Dari konteksnya seperti apa? Dari konteksnya. Pelajaran fisika memang dari kami. Padahal fisik ya. Tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu. Ini posisi kontrol kita untuk menangani anak ya. Dalam menangani anak ada teori kontrol yang kita kenal seperti ini. Ada 5 posisi kontrol. Yang 5 itu ada yang terbaik dari satu yang lainnya. Yang harus hindari harus siapa nanti kita coba lihat di situ. Yang pertama adalah menghukum. Dalam posisi kontrol yang pertama kita memberi hukuman, kita menghukum anak menghukum agar patuh pada kita. Ini sebagai posisi yang pertama. Di hukum apa ini untuk memberi hukuman ya itu menghaji, menunjuk, menyakiti, menyindir itu gurunya berbuat semacam itu termasuk posisi ini menghukum, dimarahi, dicela begitu ya. Itu adalah kalau guru berbuat itu berarti sifatnya penghukum begitu. Tapi kalau dia membuat orang bersalah, berarti berceramah dan mengatakan seharusnya begitu. Saya sangat kecewa pada kamu ini, merasa menyejukkan mereka untuk merasa bersalah. Ini juga suatu teori kontrol, memang mengontrol mereka agar merasa ikut masuk dengan itu. Tapi ini menjadi pada posisi yang kedua, gitu kan? Yang posisi ini adalah sebagai identitas gagal. Jadi dua kontrol itu menghukum dan merasa bersalah adalah satu identitas gagal. Bahwa sebenarnya kita memberikan sanksi dengan cara-cara ini adalah suatu kegagalan dalam memperhatikan anak. Nah, bagaimana kalau posisi teman? Posisi yang kontrol yang ketiga dengan memposisikan diri sebagai seorang teman adalah guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi, weslah apa begitu. Ini harus salah, weslah apa. Nanti kita selesaikan ya. Ini sebagai teman. Gitu. Agak bagus ya anak merasa agak nyaman gitu, tapi ternyata ini juga kurang pas begitu di dalam menangani anak. Nah, yang keempat adalah pemantau. Bagaimana guru? Yang kalau pemantau seperti apa yang dibuat guru itu adalah menghitung dan mengukur kespira terlambat begitu. Itu namanya pemantau begitu. Nah, sudah 5 kali ya. Itu berarti memantau begitu. Itu pemantauan itu juga bisa sampai 10 sih, bisa berkali-kali juga sebagai pemantau, tapi ini juga masih belum meyakinkan anak untuk bisa berbuat baik secara hasrat dirinya. Nah, yang terakhir yang kita harapkan adalah ini sebagai manajer. Dari kontrol kita mengontrol kepada murid-murid kita dengan bersifat sebagai seorang manajer yang diharapkan. Apa gurunya memberikan kontrol manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan tentang apa? Tentang kebaikan yang harus dialami begitu. Nilai-nilai yang ada. Kenapa kita harus tidak terlambat kita sampaikan. Jadi berdialog, berdiskusi bersama dengan anak-anak atau murid kita. Jadi tidak
kebohongan, tidak ada pemaksaan, tapi bagaimana kita meyakinkan anak dengan berdiskusi sebenarnya, mengajukan pertanyaan dalam berdiskusi bersama untuk tentang nilai-nilai itu agar terpahamkan betul dan dia sesuai dengan apa saja dia melakukan. Ya kata-katanya ini kan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya pembuku. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, ini memberi rasa bersalah. Nah, kemudian apa lagi? Ayolah, ini kan demi kebaikan kita bersama begitu, demi kepentingan kamu sebagai teman. Kalau apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan dari masalah ini, kita sebagai perlakuan kita sebagai seorang manajer menangani anak. Gitu. Hasilnya semacam itu. Kalau ada kata-kata itu, hasilnya anak pasti memberontak, menyalahkan orang lain. Kalau membuat asal-asal menyembunyikan, dia akan berbohong begitu. Nah, kalau yang manajer ya, hasilnya adalah anak menjadi kuat seorang individu, kuat pribadinya. Nah, dan seterusnya ini dampaknya sama. Kalau dampaknya semacam itu, kalau orang penghukum berarti ya karena dia merasa sudah jengkel ya akan mengulangi kesalahannya lagi begitu. Dan kalau yang dipersalahkan ya jangan merasa jadi kalau dia sebagai teman dia lemah, tidak mandiri, masih bergantung. Jadi kalau merasa dibela kan bergantung makanya pada gurunya. Maka dari kontrol dalam posisi teman juga masih belum bagus. Posisi manajer adalah anak bisa mengevaluasi diri dan bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya sendiri untuk satu keyakinannya. Itu ya ibu dan bapak dari posisi kontrol yang selama ini bagi saya ternyata ada posisi-posisi yang sering terjadi dan ada dampak-dampaknya. Dan yang terbaik adalah yang bagaimana kita bersifat sebagai seorang manajer. Nah, untuk menciptakan itu maka diperlukan teori ini Bapak dan Ibu, restitusi. Yaitu apa restitusi ini? Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menciptakan kondisi agar murid itu bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini menurut persen, dan ini yang menjadi acuan bersama dalam teori kita menangani anak di kemudian apa? Menangani anak dengan cara ini. Kita menciptakan ada satu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan ini dalam teori win-win gitu, sama-sama senang gitu. Murid tidak merasa disalahkan, murid tidak merasa takut dan sebagainya, tapi dengan sendirinya dia akan kembali pada kelompoknya dan karakternya lebih kuat lagi dengan apa yang lebih baik lagi. Ibu teori hasilnya semacam ini. Yang kita kenal adalah nanti segitiga restitusi yang kita lakukan nih Ibu dan Bapak. Mungkin di BK ada nih Pak seperti ini nih. Dari restitusi ada nih. Jadi ketika kita menangani anak ada langkah ini segitiga restitusi namanya. Yaitu apa? Tahapan validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, sampai terakhir yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Jadi menanyakan keyakinan. Keyakinan agamanya bukan tapi keyakinan tentang norma itu atau pemimpin itu bukan apa. Ada 3 tahap nih dari segi restitusi yang bagaimana cara kita menangani anak. Di tahap validasi ini misalnya kamu tentu punya alasan kenapa dia melakukan sesuatu, kenapa kamu melakukan. Jadi kita coba validasi alasannya apa, dan kita biar ada pengakuan memang itu salah, tetapi kita tidak menyalahkan. Ini validasinya, membenarkan dari apa yang perbuatan yang dilakukan. Adakah caranya lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini itu kemudian setelah kita memvalidasi kesalahannya, baru kemudian kita menstabilkan keadaannya. Nah, kan kalau sudah salah, berarti kan takut begitu, kita stabilkan biar tenang begitu. Tahapan yang kedua dari menstabilkan identitasnya. Ya, salah satunya setiap orang pasti pernah salah dan sebagainya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Stabilkan. Ada penguatan diri pada anak dulu, baru kemudian kita kuatkan keyakinannya, menanyakan keyakinan.
sebenarnya yang harusnya seperti apa sih yang diharapkan jadi dalam keyakinan itu. Nah, ini contohnya salah satu validasi dari kesalahan ya. Dulu berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan yang kamu gitu. Jadi memvalidasi itu kesalahan, tapi kamu jadi tapi kan kamu tidak nih, jadi menyalahkan itu salah, menyalahkan dengan tanpa memberikan suatu kesalahan gitu. Apa yang terjadi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini tahap validasi. Kemudian kalau yang menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa yang gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi pertanyaannya itu berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini hanya menstabilkan kondisi saja begitu. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, asal kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Ini menstabilkan kondisi yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya dengan kelas kita? Nilai-nilai urusan apa yang telah kita sepakati, yang sudah ada sepakat bersama, kita kuatkan kepada anak biar menguatkan diri. Nah, ini prakteknya yang telah saya lakukan dulu pada anak yang tidak berangkat terus di PJJ. Juga saya datangi begitu, kita coba gali begitu dengan 3 skincare versus itu, memvalidasi kesalahannya, kemudian setelah memvalidasi tadi menstabilkan dan kemudian menanyakan keyakinan. Bisa dilihat di YouTube itu. Nah, kebetulan yang ini adalah karena tidak ketemu memang bukan hanya praktek gitu. Yang pakai OSIS praktek itu adalah anak saya gitu. Anak saya. Mukanya gitu. Sebelah itu masih baju Nah, ini contoh adalah kesepakatan yang bisa kita gali ketika dalam satu kebersamaan. Semua memiliki kesempatan berpendapat, berpikir terbuka, berpendapat saling persilahkan, berpartisipasi penuh, begitu menjadi keyakinan bersama dan kita praktik bersama. Dari awal menjadi kesepakatan bersama di kelasnya begitu. Jadi udah kelar itu sudah sampai ini katanya. Nah, yang terpenting adalah yang ada pada kita yang kita harapkan bersama di sekolah kita. Ini kita coba berdisiplin positif menjadi bagian-bagian dari kita bersama, kita dan murid-murid kita, dan kemudian posisi kontrol kita coba kuatkan pada posisi kontrol manajerial tadi, dan ketika menanyakan dengan model ini segitiga restitusi. Ini yang berarti bagian dari salah satu pendidikan kita ya. Ini jam berapa ini? Tabu hijau. Ya, jadi ketika bapak dan ibu nanti ini yang pada ikut dulu penggerak nanti ya, ini ada model semacam ini yang ini menjadi bagian dari pendidikannya, dan saya pikir positif ini. Ini bagus sekali untuk kita ikuti bersama. Ibu dan bapak, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita bersama untuk menguatkan diri kita, untuk kita beraktivitas sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko Nugroho Yumanur MPD. Berikutnya mungkin ada tanya jawab Pak Eko, teman-teman ingin tambah mantap kolaborasi. Orangnya enggak. Maju.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu SD atas waktunya. Ini bisa tanya jawab, bisa respon. Kebetulan modul 2 ini saya sudah membukanya Pak Eko. Terus saya termasuk orang yang rajin mencatat seperti Pak Nurholis, siswa yang baik. Dengan menerangkan saya catat. Saya akan memberikan respon terhadap tentang hukuman kepada siswa, yaitu tentang motivasi perilaku manusia tadi yang disampaikan Pak Eko. Saya ingin supaya yang sudah terjadi di SMA Negeri 1 Larangan yang sesuai dengan lapangannya terjadi seperti itu. Dulu kejadian-kejadian yang ada ya di lapangan. Saya cocok juga dengan harus ada hukuman atau mungkin sebuah tindakan agar anak itu jerah. Tetapi mudah-mudahan untuk saat ini dan seterusnya itu hukuman yang berupa fisik dan hukuman yang berupa materi itu supaya benar-benar dihilangkan. Contohnya adalah ketika dia tidak mengerjakan tugas saya, maka hukumannya adalah nanti di depan Anda membawa buku tulis kosong, maksudnya yang baru dua buku. Dan bapak ini terlalu nyolong gitu. Mungkin dia akan membawanya. Anak itu lebih suka seperti itu. Ada juga yang kalau dia tidak mengerjakan yang berat sekali, tidak ikut tes, tidak ikut ini, kamu membawa flash disk kan harganya mahal, begitu. Ini supaya tidak ada hukuman yang seperti itu. Kemudian dulu juga pernah ada hukuman ketika dia merokok, terus dia disuruh merokok sampai habis, begitu. Ini hukuman fisik yang tidak mendidik. Terus disuruh lari sampai pingsan. Nah, nanti mengatakan pingsan. Ini yang tidak mendidik. Mudah-mudahan dengan adanya kurikulum prototipe ini memang bagus, begitu. Tapi itu ada beberapa catatan yang tidak perlu saya bahas di sini. Ada juga yang saya tidak begitu senang dengan kata ilusi. Karena pendidikan itu harus nyata wujudnya, jangan ilusi. Saya sudah membuat tulisan yang nanti akan saya kirimkan kepada tim kurikulum prototipe itu dengan ilusi itu. Soalnya walaupun bagaimana saya 34 tahun mengajar dan saya tercatat di pusat tahun 2014 itu adalah guru IN, Struktur Nasional. Bang Munir, ojo nyebaran IN kan milih Bang Munir ya. Satu-satunya di SMA Larangan yang IN dengan saya Pak, ya. Dan trahnya kurikulum 2013 itu sebenarnya bagus. Siswa itu kalau mengalami kesulitan harus dibantu oleh teman-temannya atau dibantu oleh gurunya sehingga dia bisa menyelesaikan. Gitu. Trahnya adalah itu. Tapi kebanyakan memang guru tidak bisa melaksanakan itu. Tapi ini ada prototipe juga bagus kayak apa gitu. Saya membuat essay Pak. Saya juga membuat essay, nanti akan saya kirimkan lewat Instagram saya. Itu tentang ilusi ini. Saya kurang sependapat dengan ilusi ini karena ilusi ini kalau visi misi kita Pak Eko, visi kita itu dulu adalah mewujudkan siswa yang unggul berdasarkan iman dan takwa. Jangan sampai ditinggalkan iman dan takwanya. Berubah ketika kita menjadi sekolah adiwiyata provinsi. Halo.
menjadikan sekolah yang unggul dalam prestasi, peduli lingkungan. Kemudian kalau ini ada prototipe berarti ditambah lagi dengan peduli anak didik, mandiri berdasarkan iman dan takwa. Bukan lupa Pak, nanti saya sudah pensiun dengan Pak Visi lagi, saya sisipkan ke situ. Terus yang terakhir Bapak Eko dan teman-teman semua, halo. Kenyataannya kemarin-kemarin kenapa saya tidak membantah ketika saya di Loke Pak. Baji di sana itu licin. Kenapa jenengan melarang saya untuk itu di aspal? Saya mengatakan kalau itu tempat parkir di aspal semua, kita mau maju adiwiyata nasional, jumlah yang menjadi resapan dan dipelor dan di aspal itu jangan semuanya begitu. Kita nanti kalah, saya bilang begitu. Oke. Jangan merubah usaha saya untuk ini. Sampai saya ditunjuk begitu, tidak pernah jadi tukang parkir. Saya sampaikan di ruangan ini. Oh, nggak curhat. Ini sedang main drama ini. Sebenarnya guru itu tidak diberi tugas untuk tempat parkir, Pak. Berat parkir itu, ditata begitu. Kira-kira kalau guru itu kena tugas parkir, capek dia. Mau ngajar sudah capek, males ya. Saya tidak menjawab seperti itu. Ini jawab di sini karena panjenengan yang muda-muda ini nanti akan melanjutkan sekolah ini. Begitu. Nah, harus ada petugas sendiri. Dan kalau bisa kalau tidak ada petugas sendirinya, cukup satu orang, hanya lihat saja. Anak-anak itu kan diberitahu kamu harus parkirnya begini. Nanti dia akan seperti itu. Tidak usah ditata, diterbunahkan, dibuang-buang, capek Pak. Saya minta nanti di pengurus tim sekolah ini nanti harus bisa merubah itu. Guru tugasnya tidak tepat untuk parkir. Gitu. Kalau ada tugas lain, kalau tidak ada, tidak usah. Sama seperti kalau upacara, anak disuruh berdiri, kemudian dia bisa tertib gitu. Ini saya sampaikan pada, mungkin saya masih ada kesempatan, mungkin tahun depannya nanti tidak ketemu dengan saya. Kalau saya diberi umur panjang nanti bisa sampai saya pensiun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghasilan tambahan ini yang parkiran penghasilan tambahan ini. Peserta lebih kami aja komentar deh. Mana? Bapak dan Ibu, inilah visi misi dari beliau yang akan punya kepada kita dan harapan kita semuanya aplaus untuk beliau. Kebiasaan anak yang perlu Bapak, memang tadi saya sampaikan Pak Haji, ya bagus memang ketika anak itu harus sudah, itu berarti satu budaya positif, anak harus bisa menempatkan parkirnya sendiri dengan baik. Itu menjadi PR kita, berarti itu kepada anak biar ada keyakinan betul bahwa ini harusnya saya sendiri yang merapikan, bukan orang lain. Itu bagus dalam kebiasaan ini, dan ini harus menjadi PR kita bersama kepada itu. Ya tidak kemudian kalau kemarin terkait dengan Bapak dan Ibu yang berposisi di sana kan karena atas dasar keyakinan kerendahan sendiri untuk itu, dan maka diharapkan teman-teman yang muda bisa ke sana. Semacam itu. Tapi ternyata memang betul boleh di sana, tapi hanya sekedar meyakinkan anak biar bisa pada posisi yang bagus, bukan kita yang merapikan begitu. Artinya semacam itu. Itu yang menjadi PR bersama ya, Bapak dan Ibu. Ini perlu didengar juga ketika ke upacara dan sebagainya ada pemberian kepada anak biar anak sesuai dengan posisinya. Untuk Ibu dan Bapak terima kasih. Assalamualaikum semacam ini dari tanggapan saya. Saya di tempat sini. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak sempat waktunya. wabarakatuh. Terkait dengan
tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Eko, yaitu tentang budaya positif di lingkungan kita, di lingkungan SMA Negeri 1 Larangan. Kunci utamanya ada pada guru dalam proses pembiasaan itu semua. Artinya bagaimana guru menjadi teladan bagi siswa di sekolah, itulah yang akan menjadi kunci pembiasaan siswa di SMA Negeri 1 Larangan ataupun di tempat manapun. Karena suksesnya Rasulullah memberikan teladan kepada para sahabatnya dan para pengikutnya, itulah letaknya di situ. Konsistensi, eksistensinya, keistiqomahannya di dalam apa yang disampaikan dan apa yang menjadi tindakannya itu tidak ada perbedaan di antara itu. Nah, saya mengingatkan diri saya pribadi juga seperti itu. Artinya ketika saya menginginkan anak didik saya itu menjadi investasi, bukan hanya investasi dunianya, tetapi juga menjadi investasi bagi keilmuan saya di akhirat nanti, menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu bagaimana saya menjadi pribadi yang menjadi teladan buat generasi di bawah saya dan juga anak-anak didik saya. Siap. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa memang ini adalah kurikulum nasional. Namun kita sadari bahwasanya selaku umat Islam mestinya kiblatnya kita bukan pada berkiblat pada orang-orang di luar Islam. Kita masih melihat teori-teori yang kita gunakan juga menggunakan teori-teorinya orang Barat, orang-orang ya Yunani dan seterusnya. Ya, mana mungkin kita mau menciptakan generasi-generasi yang Islami, generasi-generasi yang sesuai dengan visi-misinya kita, yang beriman dan bertakwa, kalau kemudian kiblatnya kita sendiri sudah berbeda. Itu saja Pak Eko. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk apa yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Walis dan teman-teman. Yang jelas berarti ini menjadi ya PR kita agar bisa menjadi teladan di Bapak Ibu kepada murid-murid kita. Siap. Karena kemarin juga saya sampaikan di situ ada nilai-nilai guru yang harus ada pada guru. Nah, satunya ya berarti dia harus beriman, satu dengan berarti melakukan apa yang dia katakan, menyampaikan kebenaran yang ada, kemudian dia berkolaborasi dan sebagainya. Itu sudah menjadi nilai dan peran kita sebagai seorang guru. Itu terkait dengan teori-teori, ya udah kita ikut saja. Kita tinggal tambahkan apa sesuai dengan keyakinan kita, begitu tambahkan bagaimana Rasulullah mendidik, sebenarnya tinggal kita tambahkan. Oke, terima kasih. Selamat kembali. Satu lagi nih Bapak Ibu, dia ganjil. Tadi kan sudah ganjil. Mami, mami. Pencairan. Ya boleh berdiri. Gak apa-apa ya. Kalau saya sudah berdiri Terkait dengan pembina ekstrakurikuler, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Jadi untuk tahun ini ada kegiatan lomba yang tidak berkiblat di Kemendikbud itu sebenarnya kan tidak bisa didanai oleh dana BOS. Contohnya misalkan beberapa hari ini kan ada pengajuan lomba dari universitas-universitas. Nah itu bisa dibiayai diusahakan, tetapi mohon maaf untuk latihannya kita tidak bisa menganggarkan. Jadi pas pelaksanaannya saja. Kalau dulu kan berarti latihan kali sekian kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang ya tetap sekolah mengusahakan, tetapi kita membiayai pelaksanaan dan pendaftarannya saja. Jadi biar jalan semuanya walaupun itu tidak bisa didanai aslinya. Jadi mohon dipahami ya, jadi bukan berarti kok ngangil sih, enggak kayak gitu. Malah justru kita mau usahakan biar semuanya berjalan, tetapi memang yang dibiayai pelaksanaan dan pendaftarannya saja. Mohon dimaklumi semuanya. Terus yang kedua,
Untuk laporan kegiatan ekstra itu yang dulu pernah diset itu kan dirubah. Jadi daftar penerimaannya bukan transport tapi nanti jenengan ngedit sendiri di jasa. Yang dikirim Pak Zidni itu dibuka, sudah dibetulkan. Jadi pakainya yang itu. Biar nggak nanti bolak-balik lagi. Sudah maju ke saya terus bolak-balik lagi diganti malah misalnya yang terakhir yang dipakai yang itu. Jadi ada daftar hadir pembina, daftar hadir siswa, jurnal kegiatan, daftar penerimaan, transportnya diganti dengan jasa. Yang terakhir untuk tahun kemarin itu kan ada beberapa perlengkapan ekstrakurikuler yang sudah kami belikan, tolong dijaga. Pramuka terus olahraga itu banyak sekali ya, jadi tolong dijaga. Pengajuan ini ya, pengajuan yang tahun ini belum bisa semuanya dipenuhi karena memang dana pos belum cair. Jadi menunggu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ulasan dari Pak Eko selaku pemateri kegiatan hari ini dengan ditambahkan beberapa pertanyaan dari teman-teman dan masukan dari teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Pak Eko Nurul Yuwono MPD selaku guru penggerak bisa memberikan manfaat untuk kita dan nanti kita bisa memberikan hal yang terbaik buat siswa-siswa didik kita. Demikian, marilah kita bersama mulai menghilangkan hukuman dengan konsekuensi. Kemudian kita terapkan disiplin yang manusiawi. Kemudian kita sudah kontrol manajer dengan beberapa restitusi segitiga restitusi yang siap tadi beliau sampaikan. Untuk penutup kegiatan hari ini, mari kita tutup kegiatan hari ini bersama. Semoga apa yang disampaikan yang kita terima bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Nugroho Yuliono, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Larangan. Alhamdulillah telah menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual budaya positif dan berikut adalah hasilnya. Berarti memang pasti ada sesuatu kan begitu. Tahu-tahu Pak Guru datang, tapi ada yang ingin mendapat informasi. Bapak di sini berarti pengen tahu informasi tentang Mbak Ninis yang selama ini tidak ikut PJJ saya, di pelajaran saya, tidak ikut pelajaran saya beberapa kali itu kan. Nah, itu kenapa itu? Kendalanya karena kuota. Ada yang lain selain itu? Kalau begitu, sebenarnya kalau kendala kuota itu kan hal umum ya, hal umum. Kuota sinyal, tapi paling tidak
harusnya kan ada pemberitahuan kepada bapak ibu guru yang kalau memang bukan pelajaran saya saja ya, berarti harus ada informasi yang disampaikan. Mungkin setelah pelajaran selesai bisa menemui di sekolah dan sebagainya. Jadi saya datang menyampaikan atau lewat informasi teman, kalau ada teman dekat disampaikan, itu akan lebih baik. Baik Mbak Ines, satu hal itu terkait dengan keberadaan Mbak Ines yang tidak ikut di pelajaran. Tapi tahu ya, kalau tidak ikut pelajaran berarti sesuatu yang tidak pas ya. Oke, kali lain berarti ketika di semester berikutnya, kita kan kemarin sudah kita selesaikan pelajaran semester kemarin ya, saya minta tolong bisa ikut pelajaran dengan baik lagi. Kalau kendala kuota ya coba diselesaikan, mudah-mudahan selain tidak ada kendala ya. Jadi harus dicek dulu kalau pas pelajaran kuota masih ada tidak, harus segera diselesaikan masalah itu. Gitu ya. Intinya di dalam sekolah, bahwa kita kan Pak ini sedang sekolah, maka harus memahami keyakinan sekolah itu sendiri, keyakinan kelas kita, bahwa kita itu ada pembelajaran yang harus ikuti, maka harus niatan betul untuk sekolah. Jika ada jadwal pelajaran sudah tahu, ya segera tidur kesiangan, segera jangan sampai kesiangan. Jadi dijadwal betul, dipelajari betul bahwa memang sekolah itu sendiri bagian dari manis ya, ada keyakinan yang kuat untuk bisa ikut pelajaran. Tapi kalau hanya karena kendala kuota ya jadi setiap malam sudah dicek dulu, oh kuota saya masih ada tidak, sehingga pas kegiatan pagi untuk pembelajaran sudah siap. Gitu ya. Jadi terima kasih atas informasinya. Jadi tidak ada hal lain karena semasalah itu. Jadi saya mohon nanti ke depan untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Musti, alhamdulillah kita bisa ketemu di sini ya. Dan sengaja saya pengen bertemu dengan Mas Musti karena pada hari kemarin saya mendengar dari Ibu Piket bahwa Mas Musti ada masalah dengan guru pagi hari. Apa betul? Iya Pak, kemarin saya terlambat. Kamu terlambat? Ya, sudah. Ada informasi lain yang bisa kamu sampaikan kepada Bapak? Kalau malam saya sering ngumpul di rumah teman Pak. Oh ya, sudah. Bahwa kamu sering ngumpul. Kenapa sering ngumpul dengan teman-teman di sana? Ngobrol Pak, ngobrol untuk masa depan. Ngobrol terus kayak gitu sampai jam berapa? Sampai larut malam Pak. Oh, baiklah. Kalau begadang, kalau ngobrol sampai malam, hal yang semacam itu Bapak sering tidak tidur malam karena ada yang harus Bapak selesaikan. Tapi apakah kamu begitu seperti Bapak, ada yang bisa diselesaikan ketika sampai malam itu? Tidak ada Pak, hanya bercanda gurau, sembah gurau. Baik, kalau begitu kamu kan yakin ya bahwa begadang, bersenda gurau yang berakibat kamu ada masalah sekarang kan? Ya. Sekarang kamu merasa ada masalah dengan Bapak Ibu di guru mapel, Bapak Ibu mapel yang mengajar kamu ketika pagi hari, karena kamu datang terlambat ke
kesiangan. Apakah kamu tidak merasa rugi dengan kondisi seperti itu? Rugi, Pak. Baik, mari kita bersama-sama ya, kita bersama-sama untuk berpikir bahwa ketika itu memang menjadikan kita rugi, maka itu harus menjadi pelajaran bagi kita, menjadi bahan pikiran untuk kita. Apakah kamu mau merugikan orang lain? Kan tidak. Apalagi merugikan diri sendiri dengan begadang malam, akhirnya bangun kesiangan, ke sekolah terlambat. Kamu kan tahu ada keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita, apa yang harus kita percaya dalam untuk belajar. Tahu kan? Iya. Tidak masalah, yang penting kita sudah memahaminya. Terus apakah ada cara lain untuk kamu merasa senang? Kamu kan senang kan ketika begadang malam? Iya. Menurut Bapak ada cara lain untuk bisa menjadikan kita senang tanpa harus begadang? Apa itu, Pak? Bisa kan? Bisa. Ya, dengan cara lain itu yaitu dengan memposisikan waktu yang ada. Kalau sudah malam segera pulang, karena itu tidak baik bagi kita. Belajar bersama pasti ada waktunya, gitu ya. Jadi kita yakini keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita bahwa itu untuk kebaikan kita bersama. Bisa ya? Jadi mulai besok jangan atau tidak bangun terlalu siang dan jangan terlambat ke sekolah, gitu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Mohon untuk bisa bersama-sama memahaminya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninis Nur Hidayati dari kelas 12 MIPA 6 dari SMA Negeri 1 Larangan. Saya merasa telah salah karena tidak mengikuti PJJ selama 1 semester dan saya merasa takut dan saya akan memperbaiki dan lebih giat belajar ketika kedua semester ini. Saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Falades Pavitano dari kelas 10 MIPA 4. Saya ingin memberi tanggapan dari segitiga restitusi tadi. Tanggapan pertama saya yaitu ketika dinasihati akan lebih tenang, lebih mudah menerima dan lebih relaks. Artinya lebih mudah menerima saran, masukan dari Bapak Ibu guru. Sudah segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.